Bab 856. 1000 keping untuk satu pil. Jika bukan karena dihentikan oleh Theo Liu, beberapa tetua keluarga Liu ini pasti akan berselisih dengan petua bungkuk ini. Sehingga mereka bisa melihat petua ini benar-benar memiliki kemampuan, atau hanya sedang berpura-pura. Theo Liu seorang yang sabar. Dia berkata, selama dapat menghilangkan racun dari pemakan kekuatan, aturan yang diberikan Guru Xiao akan kamu patuhi. Terlebih lagi aturan ini sangat masuk akal, sehingga kami dapat menunjukkan rasa hormat kami kepada Guru Xiao. Bukankah hanya makan pil di depannya? Itu bukanlah aturan yang keterlaluan. Theo Liu tidak keberatan sama sekali. Louis Lu menatap Theo Liu dengan aneh. Dahulu dia tidak pernah berhubungan dengan orang ini. Sekarang kelihatannya, kepala keluarga Liu dari sekte rahasia ini tidak begitu sulit ditemani seperti yang dibayangkan. Tentu saja karena dia sedang membutuhkan dirinya untuk pil penawar pemakan kekuatan, sehingga dia berkata dengan seperti itu. Louis Lu mengangguk, lalu berkata, aturan ada satu sisi. Di sisi lain, aku datang untuk membicarakan biayanya. Hanya dengan satu pedang spiritual, aku akan memberikan obat penawar untuk seluruh keluargamu. Apa? Pedang spiritual? Tetua dari keluarga Liu itu mengira dirinya salah mendengar. Lalu matanya melebar besar, hingga bola matanya hampir terlepas keluar. Biayanya satu bilah pedang spiritual. Ternyata dia bisa berkata, hanya. Apakah kamu tahu pedang spiritual itu apa? Benda itu adalah senjata sihir yang sudah memiliki spiritual. Dapat meningkatkan daya tarung seorang kultivator. Harta seperti ini, bagaimana mungkin diserahkan dengan begitu mudah? Kamu yang bermarga Xiao. Candaan ini tidak lucu. Tetua keluarga Liu menatap Louis Lu dengan tidak bersahabat, lalu berkata, bercanda. Kamu merasa aku ingin bercanda dengan kalian? Louis Lu menoleh ke arah tetua keluarga Liu yang berkata, semakin lama dia merasa semakin kesal. Akhirnya dia melesatkan tamparan ketika aku sedang bicara dengan kepala keluarga kalian. Lebih baik kamu menutup mulutmu. Tamparan itu datang dengan tiba-tiba. Ucapannya juga sangat cepat. Namun anehnya, tetua keluarga Liu itu tidak menghindarinya. Dan akhirnya dia tertampar. Iya, beberapa gigi patah. Dan tetua keluarga Liu itu akhirnya tidak berani bicara lagi. Pupil mata Theo Liu juga menyusut. Petarung. Sudah jelas tamparan itu terlihat biasa. Namun seorang petarung Gold Core juga tidak bisa menghindarinya. Hal ini menunjukkan Louis Xiao ini memiliki kemampuan yang mengerikan. Sebenarnya seberapa banyak petarung hebat yang tersembunyi di Kunlun? Beberapa saat lalu baru saja muncul seorang junior yang telah membentuk jiwa dewa. Dia adalah Louis Lu. Saat ini, ternyata muncul Guru Xiao yang misterius lagi. Theo Liu mulai berpikir, bagaimana pertimbanganmu? Setelah tidak ada suara orang lain, Louis Lu menjadi merasa lebih tenang. Lalu dia menoleh ke arah Theo Liu dan bertanya. Theo Liu kembali sadar. Lalu tersenyum pahit sembari berkata, Guru Xiao, bukannya aku tidak bersedia. Tetapi harta seperti pedang spiritual itu sangat langka. Kami keluarga Liu tidak bisa memberikannya. Apakah bisa bernegosiasi lagi? Sebilah pedang spiritual saja tidak bisa diberikan. Negosiasi apa lagi? Transaksi ini tidak akan aku lakukan. Louis Lu marah dan terlihat ingin pergi. Namun Jirgi Gu segera menghadang. Lalu memohon, Master Xiao jangan marah. Aku tahu selera Master Xiao sangat tinggi. Harta biasa tidak menarik perhatianmu. Namun pedang spiritual benar-benar langka.
Jadi tolonglah kamu bantu. Louis Lu tidak bicara. Namun langkah kakinya terhenti. Girgi Gu maju ke depan. Lalu kembali membujuk, Guru Xiao. Bukankah kamu berkata Geng Kuatu sedang dalam perkembangan cepat? Aku rasa kalian pasti membutuhkan batu suanyang dalam jumlah besar. Bagaimana jika kita transaksi dengan batu suanya? Batu suanya. Sebuah batu giok yang mengandung energi esensi. Benda ini sangat bermanfaat bagi kultivator awal dalam membentuk reiki sejati. Para kakak-kakak Louis Lu sebagian besarnya adalah kultivator awal. Dan mereka sedang membutuhkan batu suanyang dalam jumlah besar. Saran Girgi Gu ini tidak buruk. Louis Lu berpura-pura kesulitan menerimanya. Setelah mengerutkan alisnya beberapa saat, dia baru berkata, baiklah. Karena mempertimbangkan ketua sekte Gu, aku akan menerima batu suanya. Setelah berkata, Louis Lu menunjukkan satu jari telunjuk, 1000 keping batu suanya. Theo Liu merasa senang. Lalu mengangguk, boleh. Maksud aku 1 pil berhargai 1000 batu suanya. Tambahan ucapan Louis Lu ini membuat Theo Liu tercengang. 1000 batu suanya. Untuk 1 pil obat, bukankah ini perampokan? Bersambung. Bab 857. Darah warisan melonjak. Meskipun batu suanyang tidak lebih mahal dari pedang spiritual, namun batu suanyang tetap termasuk ke pondasi dari suatu organisasi. Tidak peduli sebuah sekte biasa atau sekte rahasia, setiap mendidik orang baru, mereka membutuhkan batu suanya. 1000 batu suanyang itu biasanya sudah bisa melatih seorang kultivator energi refining tahap awal hingga tahap akhir. Sehingga, jumlah sumber daya kulit fasi seperti ini mewakili latar belakang suatu organisasi. Membangun sebuah gedung besar, batu pondasinya sangat penting. Namun jika tidak memiliki kekayaan yang cukup, mungkin pondasi batu saja juga tidak ada. Louis Lu berkata, batu suanyang sangat menguntungkan untuk kultivator awal. Dapat membuat mereka berkembang dengan cepat. Sama seperti pondasi sebuah gedung. Memegang peran yang penting. Dan seperti yang Louis Lu katakan, batu pondasi sangat penting. Namun jika tidak memiliki kekayaan yang cukup, tanah juga tidak akan bisa dibeli. Jadi bagaimana mungkin bisa memiliki batu pondasi? Terlebih lagi membangun gedung besar. Dan mengenai kekayaan ini, bagi sekte-sekte kultivasi, itu sudah seperti kemampuan Kunlun yang sekarang. Kemampuan tertinggi adalah alam Gold Core. Namun para Gold Core ini sudah terpapar pemakan kekuatan. Kekuatan mereka berangsur turun. Jika kekuatan mereka hancur, lalu tidak mendapatkan perlindungan, akhirnya seperti apa sudah bisa dibayangkan. Theo Liu tentu saja memahami hal ini. Jadi setelah dia berpikir, dia berkata, sepakat. 1000 keping batu suanyang ditukar dengan 1 pil penawar racun. Hal ini masih bisa diterima. Setidaknya lebih baik daripada menukarkannya dengan pedang spiritual. Biaya ini sudah dapat dianggap sangat rendah. Louis Lu mengeluarkan sebuah pil obat. Lalu berkata, aku suka orang yang lugas. Karena aku melihat kamu begitu tulus. Aku akan memberikan kamu sebuah pil penawar racun dahulu, sehingga bisa mengujinya. Theo Liu menerimanya. Tiba-tiba dia terlihat bingung, Guru Xiao. Pil penawar racun kelas 6 milikmu ini seortinya sedikit istimewa. Theo Liu bukan alkemis. Dia tidak memahami pil obat. Namun dia pernah melihat pil penawar racun kelas 6. Tidak peduli tekstur atau penampilannya. Saat ini yang ada di tangannya terlihat berbeda dengan yang dahulu dia lihat. Kapan aku berkata ini adalah pil penawar racun?
Ketua Sekte Gu. Apakah kamu yang mengatakannya? Girgi Gu menggelengkan kepalanya. Setelah ucapan ini keluar, Teo Liu tiba-tiba ingat. Sepertinya Louis Lu dan Girgi Gu memang tidak mengatakan pil penawar racun kelas 6. Mereka hanya berkata memiliki obat yang bisa mengatasi pemakan kekuatan. Louis Lu tersenyum dan berkata, jika kamu ragu, maka pulang saja. Lalu kembalikan pilnya kepadaku. Aku akan memberikannya kepada anjing. Girgi Gu berkata di dalam hati, jangan diberikan kepada anjing. Beberapa tetua di sekte dan yang masih ada yang belum sembuh. Lebih baik berikan kepada mereka saja. Aku percaya dengan Guru Xiao. Tidak disangka, Teo Liu ternyata tidak ragu lagi. Setelah berkata dia langsung menelan obatnya. Apakah dia memiliki solusi yang lebih baik? Tidak ada. Karena sudah tidak ada. Lebih baik pilih percaya saja. Racun di tubuh Girgi Gu saja sudah teratasi. Dia rasa setelah dirinya memakannya, seharusnya juga tidak akan ada masalah apa-apa. Teo Liu juga seseorang yang lugas. Setelah memakan pil obat, beberapa tetua keluarga Liu yang ada di sana menatap Teo Liu dengan cemas. Khawatir terjadi sesuatu. Hehe. Lihatlah kalian tegang seperti itu. Bagaimana mungkin Guru Xiao? Ketika Girgi Gu melihat keluarga Liu terlihat tegang, dia berkata, hanya saja sebelum selesai bicara, tiba-tiba tubuh Teo Liu bergetar. Lalu wajahnya menjadi sangat merah, terutama bagian lehernya. Uratnya menonjol, terlihat seperti akan meledak. Kenapa bisa seperti ini? Kepala keluarga tidak apa-apa. Ketua, sebenarnya apa yang kamu berikan kepada kepala keluarga kami? Kenapa bisa memberikan reaksi yang seperti ini? Ketika tetua keluarga Liu melihat Teo Liu tidak bisa bicara, mereka menatap ke arah Louis Lu dengan tatapan tidak bersahabat. Lalu mencurigai pil dari petua bungkuk ini memiliki masalah. Kenapa bisa seperti ini? Louis Lu juga tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Pil yang dia berikan kepada Teo Liu itu sama dengan yang diberikan kepada Girgi Gu. Sudah jelas Girgi Gu tadi tidak menunjukkan respon yang aneh. Dan pemakan kekuatannya teratasi dengan cepat. Namun kenapa saat dimakan oleh Teo Liu, responnya begitu besar? Louis Lu juga sangat bingung. Girgi Gu panik. Dia segera menoleh ke arah Louis Lu. Kebetulan dia melihat tatapan Louis Lu yang merasa bingung. Seketika dia mengerti. Pasti Louis Lu sendiri juga tidak menyadari hal ini akan terjadi. Kalau begitu kenapa dirinya tidak memberikan respon seperti ini setelah makan? Apakah karena dirinya sudah terbiasa makan obat selama bertahun-tahun, sehingga tubuhnya memiliki daya tahan? Sehingga daya tahan itu bisa melawan efek samping obat itu. Namun fisik dari Teo Liu juga tidak buruk. Girgi Gu tidak mengerti. Di saat ini, tubuh Teo Liu tidak hanya merah dan panas, namun juga mengeluarkan uap panas. Seperti akan menjadi dewa. Duang duang duang. Darah warisan di dalam tubuh Teo Liu seperti menerima stimulasi. Mulai bergejolak dengan kuat. Metode rahasia pewarisan darah juga berjalan tanpa kendali. Reiki sejati berwarna merah mulai terikat di dalam tubuh. Lalu kondisinya bergejolak. Beberapa tetua keluarga Liu di samping sana dipaksa mundur. Ketika melihat Teo Liu, mereka terkejut. Dia tidak terlihat seperti akan menjadi dewa. Sudah jelas ini kerasukan iblis. Sebenarnya pil seperti apa yang bisa membuat seseorang kerasukan iblis dalam sekejap? Beberapa tetua keluarga Liu tidak memikirkan hal ini lagi. Mereka hanya ingin meminta Louis Lu dan Girgi Gu memberikan penjelasan. Girgi Gu, keberanian kamu besar sekali.
Berani-beraninya kamu bekerja sama dengan Sekte Thousand Poisons. Petua Xiao yang aneh. Bisa-bisanya kamu berkata dirimu berasal dari geng Kuatu. Sudah jelas itu semua tipuan. Ternyata memang benar. Dia adalah sisa-sisa dari Sekte Thousand Poisons. Dan ketua sekte sudah terjebak. Bagus setkedanya. Mulai hari ini, Kunlun tidak akan menerima sekte Danyang lagi. Beberapa tetua keluarga Liu tidak hanya menganggap Louis Lu adalah sisa dari Sekte Thousand Poisons, namun juga menganggap Sekte Danyang bekerja sama dengan Sekte Thousand Poisons, dan ingin segera memusnahkan mereka. Ketika menghadapi hal seperti ini, Girgi Gu merasa sangat kesal, dan wajah tuanya sudah terlihat sangat muram. Ketika penyerangan akan terjadi, tubuh Teo Liu sekali lagi bergetar. Lalu dia segera memuntahkan darah. Bersambung.